Kan dalam Al-Quran menceritakan Isa ya Yesus itu. Iya, nggak bisa tertulis di mana Isa. Nah, cari persamaannya saja. Coba. Di mana? Di Ya. mana? Nah, langsung pakai dalil. Isa itu utusan. Iya, silakan. Coba, Silakan. menurut Di mana? Bible, utusan apa bukan? Bukan, sebentar dong, jangan lari-lari dulu. Kan saya tadi udah Isa bilang. lahir di mana? Di pohon kurma. Iya, di mana itu? Ya, di mana lagi wong Isa adalah Yesus? Di Nazaret. Loh, aku tanya di mana? Kalau Yesus kan jelas di Bethlehem. Ya. Nah, itu di mana sekarang? Coba di mana? Nah, kan sudah aku jelaskan. Isa Di yang disebutkan mana? dalam Al-Quran adalah Yesus. Nah, kita pakai dalil satu-satu. Yesus di dalam Al-Quran utusan menurut Bible. Di mana? Loh, Kota apa namanya? Nah, kan sudah Aduh, sama kayak Tata nih lahir. berani, Dikatakan kan? di Bogor. Ayo kita bahas Loh, satu-satu. kamu belum jawab kok. Lahir di kota mana? Aku tanya. Nah, kan sudah aku bilang. Isa di kota apa? Nah, Yesus di mana kotanya? Kan Bethlehem. Kan sama. Ya udah Bethlehem. Bethlehem. Loh, kami mengatakan beda kok. Beda, oke. Kita cari persamaan dan bedanya. Pertama. Iya, di mana? Di kamu nggak bisa nyebutkan kan? Ya, Isa lahir di mana? Yang inti dulu. Masalah kelahiran Isa itu di mana? Bukan akidah kelahiran itu mau lahir di mana? Loh, kan aku bilang nasab. Ayo yang inti. Dan nasib kan berbeda. Dalam Islam mentuhankan Allah. Aduh. Kalau dalam Bible, ayo. Yang inti, ayo. Aduh. Kalau cuma kelahiran mau lahir di manapun tidak masalah, tetap aja dia bukan Tuhan. Ayo gimana? Itu yang masalah inti. Tuhan nanti kita kan baru bicara nasab. Saya ingin debat yang nasab inti. Ini. Yang inti. Mau nasab enggak? Mau yang inti apa enggak? Nasab. Tentang keimanan. Ayo. Loh, sebentar. Ayo. Nasabnya diselesaikan dulu. Kata. Mau nasabnya siapa? Mau lahir di mana? Itu masalah kelahiran sejarah udah itu. Ayo langsung yang inti. Nah, ya lahir di mana? Katanya siapa tadi kebenaran berdasarkan historis. Kristen dan Islam. Ayo. Menurut Islam dia utusan. Lu gimana? Ini nasab belum selesai. Nanti kalau membahas intinya tidak berani. Apa intinya apa sih inti ini? Intinya dia seorang Tuhan apa utusan? Kita kan membicarakan. Oke, ayo. Tuhan apa utusan dia? Ayo berani. Gimana sih? Enggak berani. Selesaikan dulu. Iya, makanya saya mau debat yang inti. Di mana? Siapa Isa itu sebenarnya? Tuhan apa utusan? Oke, ku ikuti. Ya. Oke, Yesus itu ya. Apa? Firman Allah yang diutus. Berarti Yesus memang utusannya. Oke. Sebentar dong dijawab kok. Ya? Oke, silakan. Sebentar. Ya, oke, ucapan Yesus Yohanes 17 ayat 3 ya. Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, coba. Ya harus mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ya udah, berarti sebagai? Udah benar kan? Aku berkata benar kan? Ya, itu Yesus sebagai? Sabar dulu dijawab, aku pakai data, Ustaz. Santai dulu lah. Tadi kau nggak bisa jawab ya, kota ya. Aku sudah jawab pakai dalil ini ya. Silakan. Kemudian ya soal nasab kamu nggak bisa tunjukkan kota di lain kota mana ya. Kemudian kenapa Yesus disebut Tuhan ya? Di Yohanes 1 ayat 18 Allah itu Allah Bapanya dia, Allah Bapa ya. Itu tidak bisa dilihat ya. Untuk itulah anak Allah yang menyatakannya ya. Jadi Yesus itu disebut banyak gelarnya dia. Kenapa disebut Tuhan? Ya, waktu dia Yohanes 13 ayat 13 dia mengatakan ya, betul katamu aku guru dan Tuhan. Jadi di dalam kekristenan ya, firman Allah bagian dari Allah juga disebut Tuhan atau Allah. Oke, sudah aku jawab ya. Apakah Tuhan sudah, Yesus ya? Punya Tuhan? Sebentar. Jawab aja kok sebentar. Loh, sudah kan sudah aku jawab. Gantian aku yang tanya dong, Ustaz. Yesus itu punya Tuhan apa? Gantian dong. Aduh, gantian dong satu-satu dong, Ustaz. Makanya satu-satu kita bahas. Kan sudah aku jawab. Ya, sudah aku jawab. Sekarang kan gantian tanya. Yang benar Yesus itu Tuhan apa? Sebentar lah. Gantian dong. Ditentukan nah, aku kan sudah jawab. Aku sudah jawab ya. Apa? Sekarang Isa itu, jawab dulu. Jadi Isa yang benar, Yesus itu utusan apa? Aduh, nggak mau ditanya ini. Belum dijawab. Lah, aku tadi ngapain nggak jawab? Ya. Coba saya nanya, coba. Udahlah teman-teman. Udahlah. Utusan apa Tuhan? Udahlah. Katanya
naik aja nanti boleh tanya, Takut. tanya aja nggak apa-apa. Ya makanya mau nanya apa coba? Mau nanya apa tentang Yesus? Ya oke, Isa ya. Ya jawab dulu, Kutanya jawab. tadi kok nggak bisa. Lu Ya, jawab kamu dulu. juga bisa jawab. Loh. Takut. Tadi aku menjawab. Nah, coba jawab apa? Lama memang Apa Ustaz Hasan ini pertanyaannya? lama kok. Coba saya nanya. Lama. Coba Ya jawab boleh. lagi ya. Yesus itu Boleh aku Tuhan tanya? apa utusan? Jawab Aduh, dulu. nggak mau ditanya. Loh, belum dijawab. Aduh, sudah aku Coba jawab. jawab. Coba jawab. Yesus itu Aku utusan ulangi apa lagi. Tuhan? Ya, silakan. Jawab aku ulangi satu-satu lagi. Ini dua konteks yang berbeda ya. Silakan. Yesus itu firman Allah yang diutus oleh Allah. Pertanyaannya. Nah, Yesus itu Tuhan apa utusan itu loh pertanyaannya. Dua-duanya. Dua-duanya. Itu nggak ada utusan ya Tuhan. Ketika Yesus itu Tuhan. Gimana? Lu kok ketawa? Gimana sih? Oke. Tadi ketawa dalil, coba pakai dalil. Aku ini Iya. Tuhan dan utusan. Silakan pakai dalil. Nggak ada begitu. Ya, Itu ya suatu udah. konteks yang Kalau berbeda. kenapa jawab kayak gitu? Oke, ku jawab sabar dulu. Ku jawab dulu. Dalil dijawab. Sabar dulu lah. Ya, silakan. Di Yesaya 55 ayat 11 ya. Allah berkata begini ya. Apa yang keluar dari mulutku ya, itu kan firman-Nya ya. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Allah mengutus firman-Nya ya, dia akan kembali tidak sia-sia, kembali. Firman itu Allah enggak? Kembali. Nah, firman Allah di Yohanes 1 ayat 1 ya, Itu pada mulanya adalah sabarlah tahta. Silakan. Kok nerocos begitu seorang ustadz Ya, katanya gini aja. begini. Kamu tak kasih waktu Ya untuk sudah menjelaskan aku Yesus Tuhan, jawab. ya? Silakan. Ya, Saya ya. tunggu. Oke. Habis ini Oke. saya. Silakan. Siap. Ya, habis ini aku tanya ya. Iya. Ya, habis ini aku tanya ya. Oke. Ya. Yesus disebut Tuhan. Apa sih Tuhan itu artinya? Yang diyakini ya dan disembah karena Dia Maha Kuasa. Apa kuasanya Dia? Ya, Dia menguasai segala ciptaan yang ada di bumi ini. Ya, Dia menguasai air, Dia menguasai angin, Dia menguasai tanaman, Dia menguasai hewan, Dia bahkan menguasai manusia. Oke? Sudah aku jawab ya. Sekarang Dia bunuh manusia. Dibunuh manusia. Aduh, ini nggak berani ditanya berapa orang nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udahlah, aku turun ya. Jangan dulu turun. Jangan dulu turun. Izin dulu. Nggak makan aku jawab. Tidak. Anda menjawab asal-asalan. Tidak berdasar. Kok nggak berdasar? Anda mengatakan menguasai air, menguasai tanaman. Dia tidak mengetahui pohon ara itu berbuah, maka dia kutuk. Itu gugur satu. Dan kedua, menguasai manusia. Dan manusia yang menggantungnya. Dua, gugur. Jadi ketika ditanya, ini saya yang menjawab apa kamu mau menjelaskan? Aku yang menjawab apa kamu Anda menjawab? Betul. Ketika Anda ditanya, ya, menjawab. Timer, Saya akui Anda menjawab. Cuma siapa yang berani sama saya? Timer. Udah, ayo Mas Tata. Kasih Tata. Pakai data gitu loh. Oke. Ya. Sudah kamu ya. Oke, pakai timer dong. Timernya mana? Sediakan dulu. Enggak ada. 2 menit. Ya, lanjut. 2 menit. Kasih 2 menit. Ya, menit. silakan kamu dulu. Tunjukkan 2 menit, 2 menit. Tuhan. Oh, silakan. 2 menit ya. Kasih timernya mana timernya? Siapkan dulu dong. Pak Pande. Ini mau siapkan timernya dong. Tetapi ketika kita berdiskusi menggunakan timer, saudara perlu pahami. Ketika menggunakan timer, kita harus menjabarkan suatu pertanyaan atau narasi itu harus menggunakan data. Apabila tidak menggunakan data, tentu disangka ya. Siap. Ya, silakan. Mana timernya? Siapin dulu dong, biar nggak dipotong-potong aku. Kagak, bukan sendiri. Enggak ada yang motong. 2 menit, 3 menit nih. 3 menit. 3 menit boleh. Ya, 3 menit. Mengikut aja lah. Silakan. Jabarkan. Mana timernya? Mana timernya? Bang, siapa yang mau pegang? Ini saya yang timer. Mana? Siapin tunjukkan timernya. Aku pengen transparansi.
Iya, silakan. Transparansi Ngomong memangnya yang kamu sepuasnya pakai udah. tarasi. Saya tunggu. Yang pegang siapa? Orang capek pegang. Iya, nggak apa-apa, tunjukkan Saya aja. bukan pendeta loh, itu kan Kan mendusta banyak orang orang ini. ini. Saya kan bukan banyak pendeta. orang. Masa saya mau pegang begini terus? Ya nggak Saya ini apa-apa, kan seorang ada banyak orang muslim. lain. Beda Kenapa Pak nggak bisa? Pendeta ini nih. Ya sudah, Pak Pendeta timernya itu 3 membohongi menit. jemaat. Oke, lanjut. Ayo, timernya dijalankan. Sudah belum? Tampakkan Jangan dong. ngomong. Siapa yang mau pegang? Kucluk. Santai lah, Udah kan berani bisa ngomong. biasanya kok. Masa? Katanya pakai Tangan loh. timer. Pakai timer. Katanya pakai Ini. timer. Yang mana? Ya, lihat dong, Ini nih, ditunjukin Pak, dong. yang mau pegang siapa? Jangan kita Hah? kerem gitu. Iya, ditunjukin nggak Betul apa-apa, pakai taruh aja di itu bisa kok. Taruh pakai apa itu namanya? Ini aja Holder. Pak, Bapak pakai timer di situ, Bapak open cam, pakai timer Bapak sendiri saja. Waduh, ya nggak bisa orang berdiskusi, nggak bisa begitu. Biasanya kan Makanya banyak jangan orang ngatur ini. Pak, di sini kan Loh, sudah jelas. iya, pakai Padalbo timer yang lah. memegang. Ada Atau gini lah. timernya 3 menit. Atau gini lah, aku kasih tahu lah, pakai showtime. Showtime ada di bawah, ya. Aku sama Ustadz Tata saja, ya. Ya, silakan. Yang lainnya dilewatin. Ya silakan, Silakan. Dalbo. Oh, Mainkan showtime, mainkan showtime 3 menit. ini Itu, mulai Anda aduh. berbicara, saya jalankan gitu loh. Ini loh di bawah itu ada di yang plus itu tanda orang, ya. Itu namanya showtime. Tahu nggak showtime? Apalagi sotet. Nggak usah ngatur. Showtime. Nggak usah Jadi ngatur. enak. Udah. Ini loh, nih, Ini ketua di bawah ya. sudah timer ini. Cuma kalau saya Showtime. begini, saya pegang terus, capek tangan Nah, saya. ya, itu nggak megang, makanya showtime nggak otomatis itu dari sistem. Bapak ini Showtime. ya? Namanya itu lihat diketik di bawah itu showtime. Sadar diri Showtime. Bapak. Saya Jangan tahu, ngatur saya dong. menggunakan satu loh. Nah, kayaknya aku ajarin host. Aku Waduh, ajarin. saya paham. Kalau takut turun udah, kalau takut turun. Dikasih timer. Kamu ngomong aja lah, tak beri kesempatan, tak tunggu. Ayo, silakan ngomong. Yesus Tuhan itu mana aja ayatnya, silakan. Kalau takut turun. Coba. Saya sendiri Oh. disuruh teh. Pakai showtime, enak. Gua kasih tahu pakai showtime host. Pakai showtime lah. Pakai showtime. Mana nih showtime-nya? Soten, catatannya apa mana? ini soten? Host Mana di ini tuh ada namanya showtime host. Itu fasilitas untuk mengatur timer. Enak begitu, ya. Nah, supaya jelas gitu. Ini. Iya, pakai soten. Saya tahu Anda mau ngarang-ngarang nantinya. Nah, di sini aturannya ya. Saya kasih aturan. Ketika Anda menjabarkan sesuatu tidak berdasar, tentu kita sanggah. Itu. Ya, jelas tidak? Ya. Ya kalau di gitu nggak apa-apa, ya ditahan terus gitu nggak apa-apa. Tetapi ketika Anda menjabarkan sesuatu tidak Ya. berdasarkan data, oke, disangka. Tetapi ketika menjabarkan atau membuka data, ya oke, timer di stopkannya. Tetapi Oke. menjabarkan sesuatu tidak ini Ya. tentu disangka, oke? Oke, aku dulu Temanya ya. ini konsep ketuhanan Yesus Oke. atau konsep Oke. ketuhanan masing-masing gitu. Oke, siap. Aku ikut aja. Siap. Siap. Oke. Oke, aku dulu ya, 3 menit ya. Silakan. Silakan. Sekaligus nanti pertanyaan. Oke, tadi sudah aku jelaskan. Kita bisa buka di KBBI ya, bahwa Tuhan itu adalah sesuatu yang diyakini dan disembah karena Dia, Yesus, mempunyai banyak kuasa ilahi. Dia menguasai alam semesta segala ciptaannya. Ada air ya di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yesus merubah air menjadi anggur ya. Kemudian di Yohanes 6 ayat 19 Yesus berjalan di atas air. Ya, air ada di bawah kakinya dia. Diinjek-injek itu kakinya ya. Kemudian Yesus menguasai angin ya. Tertulis di Markus 4 ayat 39 ya. Di situ dia menghendikan angin badai, angin topan ya.
Ya, itu peristiwanya ada di Danau Galilea, ya, disaksikan oleh para muridnya, ya. Timeline-nya pun ada. Kemudian Yesus menguasai hewan, ada di Matius 17 ayat 27, ya. Di situ, ya, Yesus memberi murid-muridnya 2 koin. Ya, ambillah di dalam ikan itu, ikan dia kuasai. Kemudian dia memberi makan, ya, untuk 5.000 orang. Ya, jaringlah jalan ke sana itu. Nah, itu semua ada saksi matanya dan ada tempat kejadiannya. Kemudian Yesus menguasai tanaman, ya. Itu seperti yang dibilang, dia mengutuk pohon ara, ya. Ada di Matius 21 ayat 19. Ya. Di situ tanaman yang berdaun hijau karena dia tidak berbuah, karena waktu kedatangan Tuhan harusnya sudah berbuah, ya. Akhirnya dikutuk, kering lah. Akhirnya pohon itu kering, ya. Kemudian Yesus menguasai manusia, ya. Dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta dimelekkan, ya, orang lumpuh, termasuk orang mati dihidupkan. Itu ada di Yohanes 11 ayat 17 sampai 14 dan masih banyak ayat lain, ya. Aku pakai data semua. Nah, sekarang masih ada waktu saya, ya. Mantap, ya. Pertanyaannya adalah, ya, kalau memang, ya, yang disembah Ustadz Tahta itu memang Tuhan, ya, dia berkuasa, tunjukkan satu, buktikan satu saja. Saya nggak minta banyak-banyak. Tadi aku tunjukkan 5, ya, banyak sekali malah, ya, pakai dalil, ya. Sekarang saya minta aja, ya, Ustadz Tahta tunjukkan satu, buktikan Allah itu memang maha kuasa, ya. Nanti tolong disertakan dalilnya, ya, tempat kejadiannya, timeline-nya, TKP, ya, waktu, dan siapa saksi mata yang melihatnya. Itu aja, waktunya pas tinggal 3 detik. Oke. Silakan. Jadi pertanyaan yang sama dilemparkan. Jadi ketika Anda minta saksi, nantinya minta saksi juga. Ya, silakan Ustadz Tahta. Jadi tentang ketuhanan dulu, bahwa Tuhan itu jadi yang disembah seperti dalam Al-Qur'an, ubudullah wa la tusyriku bi syai'a, sembahlah Allah. Ya. Kalau Yesus sendiri ya bukan. Karena Yesus sudah memperkenalkan Tuhan. Contohnya Tuhan itu Esa, kata Yesus, Markus 12:32. Tuhan itu tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Ya. Nah, Yesus sendiri siapa? Ya bukan Tuhan, karena itu sudah memperkenalkan Tuhan barusan itu. Lalu siapa dirinya? Utusan. Mana dalilnya? Matius 15:24. Aku diutus untuk Israel, ya. Terus Yohanes 17:9. Aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Matius 19:28. Aku menghakimi 12 suku Israel yang dihakimi. KPR 13:23. Juru selamat untuk Israel. Matius 10:5-6 melarang umatnya pergi ke Samaria, tapi diperintah untuk kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 2 ayat 6, pemimpin untuk Israel. Oke, ketika Yesus mengaku utusan, apa definisi utusan? Kalau dalam Islam, penyampai firman. Kalau dalam Bible, sama. Yohanes 3:4. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Oke, ketika Yesus mengaku utusan, berarti tugas dia penyampai firman. Mana datanya bahwa dia menyampaikan firman? Yohanes 12:50. Dialah yang memerintahkan aku untuk menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Yohanes 17:7-8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yang kedua, dia seorang nabi. Mana dalilnya? Markus 6 ayat 4. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Juga Yohanes 6:14. Orang-orang melihat mukjizat padanya. Siapa dia? Dia nabi dari Nazaret. Ya, jadi jelas. Terus, karena Yesus itu bukan Tuhan, maka dia bersyukur kepada Tuhan. Mana dalilnya ketika menghidupkan Lazarus? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Berarti dia punya Tuhan. Terus Yesus kuasa, ya, bisa menguasai air, apalah. Itu mukjizat. Kalau memang mukjizat, apa itu mukjizat? Coba, mukjizat itu pemberian Tuhan. Mana dalilnya? KPR 22:22. Mukjizat itu pemberian Tuhan. Sebagaimana Yesus menghidupkan orang mati, dia bersyukur. Bapak,
Aku bersyukur kepadamu karena banyak orang yang menyaksikan biar mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Sehingga oleh Bapa diberi mujizat menghidupkan Lazarus. Dan bukan hanya Yesus, Elia juga menghidupkan anak kecil. 1 Raja-Raja 17. Nah, terus kalau masalah mujizat Nabi Muhammad juga mujizat. Yesus bisa menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Melalui Nabi Muhammad, iktarabatis sya'a wan syaqal qamar, bisa membelah bulan Nabi Muhammad. Berarti kan kuasanya Allah. Karena mujizat itu pemberian Allah. Ya. KPR 222. Berarti sama kuasanya Allah itu melalui para nabi. Musa diberi apa mujizatnya? Tongkat menjadi ular. Yesus menghidupkan orang mati. Atau Musa membelah laut. Nabi Muhammad membelah bulan. Ini kuasanya Allah kan. Diberikan kepada para nabi. Karena mujizat itu pemberian Allah. Jadi percuma kamu mengambil. Waktu habis. Kan? Waktu habis. Oke, disetting. Os. 3 menit. Bantahannya. Silakan. Mana ya oke, mulai bicara ya. Ustadz Tata, aku tanya apa kuasa Allah? Allah yang kau sembah itu. Kenapa kau nggak jabarkan Al-Qur'anmu? Kok malah memprotes? Kok malah bahas Alkitab? Gimana ini? Izin dulu. Jangan dipotong, jangan dipotong. Saya hentikan timer dulu. Jangan Ini, dipotong. bukan saya memotong, saya hentikan timer. Ya udah, gitu. ya silakan. Begini, Anda pahami dulu cara diskusi ya. Artinya bukan seperti itu dalam diskusi saudara. Anda menjabarkan tentu mujizat, tentu ada bantahannya. Nanti sesi keduanya Anda boleh bertanya dan Ustaz Tanta nanti menjabarkan. Kalau Anda merasa janggal boleh Anda bantah sesuai data gitu loh. Timer aja, nggak usah ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan, memberikan pemahaman buat Anda untuk cara diskusi dengan akademik. Iya, ini begitu. Bicara dua lintas agama kan. Dua, tapi selesaikan satu. Iya. Masa mau diterima jabaran saudara yang tidak berdasar? Gimana sih? Sudah menjawab. Ya, aku sudah menjawab. Aku sudah menaparkan. Yang kutanya, Tata tidak menjawab. Belum ke situ. Ini jawab dulu. Kalau dengar dulu, dengar dulu. Ini kok ikut-ikutan sih host ini? Bukan ikut-ikutan. Ini tidak akan nyambung. Yang dijabarkan dulu di sini Bible. Nanti sesi kedua baru Al-Quran, gitu loh. Enggak ada, langsung bertanya dijawab. Ketuhanan kalau jangan gitu. TikTokan ayo. aja. Biarin. Ya, Loh aja. iya memang kan TikTok kan ini berdua tapi pakai timer. Ya ayo pertanyaannya. Bukan TikTok kan namanya kalau pakai timer saudara. Aduh, gimana sih ini? Sudahlah host. Ayo ya pertanyaannya. Bertanya aja, nggak perlu pakai timer. Iya, pertanyaannya pakai timer aja nggak apa-apa. Nanti gilirannya udah nggak apa-apa dibahkan aja kepada. Langsung bertanya aja. Ya oke, pertanyaannya. Buktikan, tunjukkan salah satu ya buktikan kalau Allah itu maha kuasa. Kuasanya apa? Satu saja saya minta nggak banyak-banyak. Ya. Nanti tolong disebutkan juga timeline ya TKP, siapa saksi mata yang aku bilang kalau Yesus ya itu kan ada timelinenya, ada TKP-nya, ada saksi matanya. Nah, sekarang tunjukkan Ustadz Tata pakai dalil Quran, apa kuasa Allah. Ya, aku tanya ini ya, tidak aku memprotes sebelumnya karena kamu kan banyak memprotes ketuhanan Yesus tadi. Ya, aku tanya pakai Alkitab, pakai Quranmu, kitabmu ya. Tolong dijawab, buktikan kalau memang Allah itu maha kuasa satu saja. Silakan. Oke. Jadi kuasanya Allah itu kan pasti lewat para nabi. Sebagaimana Nabi Isa juga diberi kuasa mukjizat. Maka mukjizatnya Nabi Muhammad ketika orang Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, bukankah semua utusannya Allah itu ada mukjizatnya? Kamu mukjizatnya apa? Mukjizat itu apa sih? Amrun khariqun lil adat. Sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia. Makanya turun ayat iktarabati sya'ah wan sakol komar. Lalu Allah memberi Nabi Muhammad mukjizat disaksikan oleh orang yang bertanya banyak di situ. Bulan terbelah itu dibelah oleh Rasulullah. Yang satu ditaruh di bukit satu kanan, yang satu di kiri. Itu kuasanya Allah melalui Nabi Muhammad.
Sebagaimana mujizatnya Yesus kan pemberian Allah menurut KPR 2 ayat 22. Maka mujizat kepada Nabi Muhammad, kuasanya Allah melalui Nabi Muhammad membelah bulan. Apa bedanya dengan Yesus? Bisa ini, bisa ini. Mujizat kan itu kan? Mujizat pemberian siapa? Pemberian Allah. KPR 222. Udah. Sama-sama ada mujizatnya, saksinya ada, kuasanya Allah itu. Silakan. Ustaz Tata, saya tanya, kuasanya Allah itu, setahu saya, ia memberi mujizat, oke, ya. Tapi bisa nggak tadi nggak disebutkan mana anunya, TKP-nya, terus waktunya siapa, saksi matanya siapa? Jangan bingung dia. Iya kan? Kan Allah juga katanya Maha Kuasa, bisa menghidupkan juga Al-Ba'id. Iya kan? Maha menghidupkan. Nah, kenapa nggak pakai itu? Aku tanya, bukan mujizat dia. Kristen ini. Ikut nih. Nah, kalau tanya TKP, tunggu sebentar, akhi. Sebentar. Kalau tanya TKP, ketika Yesus itu konon katanya, ya, ketika tidur di kapal itu di danau itu danau yang mana? Di Palestina tidak pernah ada danau, itu tidak ada. Kalaupun Tiberias itu bendungan saja, bukan untuk nelayan. Ya, jadi jangan ngarang lah. Kalau dikata di mana terlahir di dalam Katolik pun, ya, dikatakan bahasanya Yesus itu lahir di dalam gua, bukan palungan, itu tidak ada. Itu. Kalaupun diletakkan di palungan, itu hanyalah sebuah makanan, tempat makanan binatang, entah itu babi kah, entah itu domba kah, itu tidak ada yang tahu, tidak dijelaskan di sana. Bahkan tempat kelahirannya pun, ya, di Yerusalem itu ataupun di Filistin itu, ketika orang Katolik pun mengatakan bahasanya Yesus itu dilahirkan di dalam gua, makanya disebut gua Maria. Jangan tanya TKP, bisa debat atau tidak? Oke, lanjutkan kita. Nah, ajar terus. Iya. Gimana Kan ini? Yang mau berdiskusi sama aku siapa? Oke lah, dua Malaf sama Taha ya, nggak apa-apa. Gini. Taha sama Malaf channel ya. Oke, ikutin aja nggak apa-apa. Oke. Tadi kan jadi begini, aku mau merespon dulu, gantian dong. Kamu tadi merespon ya. Masa aku baru mau habis Islam Kristen lah, ya. Kita lagi mualaf, tadi kita bahas ketuhanan. Oke, soal Isa kelahiran tadi sudah, tapi Ustaz Tata ditanya lahir di mana nggak tahu, ya kan? Akhirnya lari kepada ketuhanan. Aku ikutin. Oke, ketuhanan mana? Yesus apa? Oke, dua arah. Aku ikutin kan? Oke. Nah, sekarang kalau memang bukti bulan pernah terbelah, Ustaz Tata harus baca. Mohon maaf ini Al-Qamar 1. Kalau bulan terbelah, ya, itu tandanya sudah kiamat sudah dekat. Sekarang sudah 1400 tahun. Ya, setelah ayat itu. Kok nggak kiamat? Sudah. Ya. Kemudian buktinya, aku minta TKP-nya juga nggak bisa. Siapa saksi matanya? Nggak bisa juga. Terus apa mau perdebatkan? Padahal kuasa Allah itu banyak loh. Menghidupkan, dia maha pengampun, ya kan? Ambil aja itu. Kenapa? Kok malah mujizat, tapi mujizat pun ya nggak bisa dibuktikan. Membelah bulan itu siapa? NASA menyatakan bulan tidak pernah terbelah. Oke, silakan dilanjut. Aku minta satu aja buktinya. Oke, sekarang gini ya. Tadi kan sampean itu Yesus Maha Kuasa katanya, kuasanya Tuhan. Buktinya Yesus bisa menyembuhkan orang buta. Itu kan mujizat namanya. Nah, ketika kamu mengatakan bahwa Allahmu mana kuasanya? Oke, ketika Tuhannya Yesus menunjukkan kuasanya melalui Yesus, karena dia dalam menghidupkan Lazarus kan berdoa kepada Tuhannya. Maka Nabi Muhammad ya, Allah menunjukkan kuasanya melalui Nabi Muhammad sama. Coba baca asbabun nuzulnya Wansakol Komar itu. Ini Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Abdul Rojak telah menceritakan kepada kami, Ma'mar dan Qatadah dari Anas Ibnu Malik yang mengatakan bahwa penduduk Mekah kaum musyrik pernah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperlihatkan suatu tanda mukjizat. Maka terbelahlah bulan itu di Mekah.
Siapa saksinya? Ya mereka yang bertanya ini, yang meminta ini. Nah sekarang, siapa saksinya? Yesus berdoa kepada Tuhan, menghidupkan Lazarus. Ya orang-orang ini di sekitarnya itu. Berarti kan sama. Kuasanya Allah, bukan kuasanya Yesus itu. Wong Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena banyak orang yang menyaksikan. Biar mereka percaya bahwa aku ini utusanmu. Akhirnya oleh Allah diberi kuasa menghidupkan Lazarus. Berarti kuasanya Allah melalui Yesus menyembuhkan orang buta. Kuasanya Allah melalui Nabi Muhammad membelah bulan. Berarti Nabi Muhammad dengan Yesus utusan bukan Tuhan. Nah kamu aneh. Tentang ketuhanan Yesus yang ditunjukkan mujizat. Padahal mujizat itu pemberian Tuhan. KPR 222. Nabi Muhammad juga mujizat pemberian Tuhan. Biidznillah. Berarti salah kamu. Masa menunjukkan ketuhanan Yesus dengan mujizat. Berarti Musa Tuhan. Yesus Tuhan. Nabi Muhammad Tuhan. Karena ada mujizatnya. Berarti Tuhan semua nanti. Ayo silakan. Mana lagi ketuhanan Yesus? Ayo. Oke, ya. Tadi ku ikutin ya. Kalau yang memberi mujizat itu adalah Allah atau Tuhan. Oke? Dikit aku garis bawahi dulu ya. Ya, setuju ya? Iya. Oke, ku beri ayat ya. Kalau Yesus juga memberi mujizat ya, berarti nanti diakui ya Yesus Tuhan ya. Ya, Oke? Iya, kalau bermujizat utusan bukan Begitu ya? Tuhan. Iya, kalau Yang memberi bermujizat mujizat. itu Oke, bukan oke. Tuhan. Silakan. Oke ya. Ya. Di Matius 10 ayat 8 ya. Yesus berkata kepada muridnya ya, sembuhkanlah orang sakit ya, hidupkanlah orang mati ya, usirlah roh-roh jahat ya. Itu Yesus katakan ya, dia memberi mujizat kepada rasul-rasulnya ya. Dan kita melihat ya, Petrus menghidupkan orang mati yang bernama Tabita ya, ada di Kisah Para Rasul. Kalau kau bilang KPR ya nggak apa-apa lah ya, di Kisah Para Rasul ya, ini kubukakan ya. Pak Petrus menghidupkan orang mati ya, itu ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 32 ya. Dia menghidupkan seorang yang bernama Tabita dan memberi kesembuhan orang mati, itu di Kisah Para Rasul 9:40 ya, memberi kesembuhan Kisah Para Rasul 33 ayat sampai 35. Kemudian ya, Paulus pun ya diberikan mujizat menghidupkan orang mati juga ya, yang bernama Eutikus, ada di Kisah Para Rasul 26 ya. Artinya sesuai dengan yang kau bilang ya Tabita, Yesus adalah memberi mujizat kepada muridnya. Yesus adalah, ayo dijawab, ayo. Utusan. Biarkan dulu Pak Cakta, Pak Gelap, supaya katanya tidak kaya. Seorang wali dijawab banyak. Ya, orang bisa menyembuhkan karena minta kepada wali suruh baca ini. Pakai Al-Quran dong, pakai Al-Quran dong. Nah, makanya mujizat itu pemberian Yesus iya. diberi apa? Oke, Yesus diberi apa mujizat? Saya tadi kan tanya, kalau kriterianya ya, Yesus yang memberi mujizat ya, itu disebut Tuhan atau Allah ya. Tadi kan sudah kita ini dulu. Lu kok ikut-ikut lagi nih, siapa ini? Siapa nih? Kan? Oke. Gini loh, jawab dulu. Ya sudahlah. Sudah ya teman-teman. Udah ya, terima kasih, terima kasih. Udahlah. Iya. Bukan takut. Bukan takut. Kamu nggak konsisten, tahan. Nah, jangan kabur lah. Konsisten. Kok nggak konsisten soalnya? Nah, jangan Ya kabur. sudahlah. Ya Karena sudahlah. begini, ketika terserah kalian apa gaet ya, gaet di Filistin sana, tunggu dulu gantian ngomongnya. Jadi Ketika seorang gaet di Filistin sana ya, ini seorang pendeta dari Koptik, dia juga mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu benar adanya ketika Yesus itu dilahirkan, diinformasikan oleh
oleh Al-Quran itu di bawah pohon kurma. Dan tempat peraduannya yang dimana terletak dia dilahirkan itu di bawahnya banyak sekali pohon kurma. Nah, namun orang orang Kristen khususnya Katolik itu juga mengatakan bahwasanya Yesus itu dilahirkan di dalam gua. Kan tidak mungkin di dalam gua itu ada pohon kurma, ya kan? Nah, di situ tanda-tanda. Jadi kalau dikatakan orang Protestan mengatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba, itu pun tidak ada datanya, tidak ada bekasnya, ya, tidak ada TKP-nya. Kalau ditanya masalah TKP, TKP-nya mana? Nah, Yesus juga tidak lebih hebat dari Yohanes Pembaptis, yang dimana Yohanes Pembaptis itu dapat bangkit dari kematian tanpa kepala, sedangkan Yesus itu hanya retorika, yang dimana sesungguhnya dia sendiri disalibkannya hari apa tidak ada yang tahu, ya. Terus dikatakan dikuburkan, tapi ternyata dimasukkan ke dalam gua. Di dalam kekristenan tentang informasinya yang Ini terdapat kan di dalam rojo Bible itu saja tidak, mualaf ini. ya kan gantian Gantian ngomong. Lo lah, kok kamu panik? Ya kelamaan. sudah, bantah saja, coba Ya aku silakan. bantah. Ini Oke, sudah, gantian ini aku benar-benar telepon. nih kopior nih orang satu nih. Sabarlah, selebes Andy, Ini ya, sabarlah. izin dulu aku bicara setengah menit. Sabarlah, Diam dulu ya. baru masuk ikuti Dari tadi udahlah, aku monitor turun kok aja 6 lah. jam yang lalu. Ya sudahlah, aku Diam turun dulu, aja lah, giliran kasih aku. kesempatan ngomong aku. Iya, Udah giliran aku aku turun, ya. ya aku Jadi nggak tadi di-respon. menurut Udah si aku turun David ya teman-teman, ini, terima kasih ya. kabur Ya udah, jangan. ya nggak Jangan apa-apa. kabur. Silakan kau bilang kabur, kau Jangan silakan. kabur. Gue belum Lah, aku nabok nggak dikasih congor lu. kesempatan ngomong. Gue belum nabok Gimana? congor lu. Jangan Keroyokan kabur. ini. Jangan kabur dulu. Walah, mainnya tabok-tabokan. Jadi Udahlah. gini ya. Ya Lu udah diam dulu. Saya dulu baru lu. turun ya. Terima Jangan kasih turun. teman-teman. Selamat malam. Jangan turun, kabur dia. Ya kabur. Jadi gini ya. Dia mengatakan yang memberi mukjizat itu Tuhan. Ya, artinya di sini dia mengklaim Yesus memberi mukjizat, artinya Yesus Tuhan. Terus ada juga yang beri mukjizat kepada Yesus. Jadi Tuhannya ada dua. Tuhan Bapa memberi mukjizat kepada Tuhan Yesus, jadi Tuhannya ada dua. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Begitu cara naboknya. Jadi tadi ini ketawa-ketawa, dia nggak menyadari kalau Tuhannya ada dua. Karena Yesus memberi juga mukjizat, artinya Tuhan. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Hore! Dapat kita malam ini dua Tuhan. Lanjut. Saya mau meluruskan. Nah, gini loh orang Kristen itu. Tadi dia menjelaskan, Yesus itu Tuhan karena dia bisa menghidupkan, bisa berjalan di atas air. Padahal dia tahu bahwa hal seperti itu tuh mujizat. Kalau memang definisi mujizat, berarti pemberian Tuhan. Sama seperti Nabi Muhammad, banyak mujizatnya. Apakah dia Tuhan? Enggak. Ya. Dia mengatakan, Yesus bisa berjalan di atas air, berarti dia Tuhan. Loh, namanya dia para nabi, diberi mujizat. Berarti bukan Tuhan dia. Gitu loh. Nah, terus ketika ada orang biasa bisa menghidupkan orang mati, bukan dia bermujizat. Namanya karomah dalam Islam. Seperti si Abdul Qadir menghidupkan 500 orang. Itu karomah namanya. Bukan berarti dia diberi mujizat. Gitu. Nah, karena Kristen itu tidak ada definisi-definisi utusan apa, tidak tahu. Mujizat apa, tidak tahu. Ya akhirnya mentuhankan makhluk. Kalau Islam, apa itu mujizat? Amrun horikun lil adat. Sesuatu yang luar biasa. Yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia. Hanya khusus untuk para nabi. Pemberian Tuhan. Berarti kalau ada orang bermujizat, jangan dituhankan. Berarti dia utusannya Tuhan. Ya, kalau utusan apa? Utusan itu manusia yang diberi wahyu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kalau dalam Yohanes 3:34, ketika Yesus itu mengatakan utusan, berarti bukan Tuhan. Karena yang dikatakan utusan dalam Yohanes 3:34, penyampai firman Tuhan. Nah, disitulah Kristen itu gak tahu kayak gitu-gituan itu ya. Makanya mentuhankan manusia gitu. Silakan. Begini, Pak Ustadz. Semua jabarannya dia paksakan kita terima. Kita tidak boleh membantah gitu loh. Artinya sesuai kemauan dia ketika menjabarkan mujizat itu yang ada pada Yesus, kita seakan-akan nggak boleh membantah loh. Padahal jelas tadi Ustaz Tata menjelaskan bahwa Yesus berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Nah di situ kita dilarang membantah. Aneh. Lanjut Bang Handi. Makanya saya tadi mengatakan, kalau kamu mengatakan dengan manusia bermujizat itu dianggap Tuhan, berarti Musa Nabi Muhammad Tuhan juga.
Karena semua para nabi diberi mukjizat oleh Tuhannya. Kalau kamu tunjukkan Yesus jalan di atas air, itu kan mukjizat. Berarti ketika nabi-nabi yang lain bisa juga dituhankan oleh Kristen itu. Karena nggak tahu definisi itu mukjizat gitu loh. Silakan, Bang Daya. Yang saya bingung, Yesus itu berjalan di atas air tuh di atas air yang mana? Di sungai kah atau di laut kah? Itu. Di jalan di atas air mana? Atau di atas baskom, di dalam baskom kah atau di mana itu? Kalau cerita masalah TKP lo ya. Karena kalau dikata bahasanya dia tuh katanya terus menghentikan badai, itu di danau itu danau yang mana? Kalaupun Tiberias itu danau buatan dan itu tidak luas gitu, ya. Jadi kalau dikata ada danau yang di tempat orang para nelayan itu tidak ada di Filistin itu. Jadi semuanya apa yang terdapat di dalam Bible itu fiktif, bohong. Semua banyak bohongnya begitu. Oke, Bang, lanjut. Ya, izin saya mau tanya Ustadz Tahta ini tadi keterangannya teman Kristen ini bahwa dia mengatakan menguasai api, air, tanah, udara, angin, tumbuhan. Ini Tuhan atau avatar ini, Ustadz? Untuk avatar. Intinya semua itu kata Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Ya udah, masa ada Tuhan mengatakan ajaranku bukan dari diriku sendiri. Dari mana mau Tuhanmu ajarannya bukan dari dirinya? Kalau sebagai utusan wajar. Seperti Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa yang aku sampaikan ajaran semua ini wahyu yang aku terima dari Tuhanku. Berarti Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang disampaikan wahyu. Berarti kata Yesus, ajaranku bukan dari diriku sendiri. Berarti bukan Tuhan. Karena dia menyampaikan firman Tuhan. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka Israel. Gitu. Jadi aduh. Kalau boleh menanggapi yang tadi, saya sih kalau diskusi sama dia gue bikin bahagia aja.